Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Patricia Ratu Hapsari dari OTKP 1. Hari ini akan membacakan beberapa rangkuman yang sudah saya tulis tentang kearsipan yang berjudul menganalisa peraturan tentang kearsipan yang berlaku. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran yaitu mendeskripsikan peraturan perundang-undangan, menjelaskan pengertian arsip dengan santun, menentukan jenis arsip dengan teliti, menentukan nilai guna arsip dengan teliti, menentukan asas pengelolaan arsip, dan yang terakhir, memilih peralatan kearsipan yang sesuai dengan tepat. Yang kedua, peraturan perundang-undangan tentang arsip. Tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 dan petunjuk pelaksanaan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012. Yang ketiga, pengertian arsip. Arsip berasal dari bahasa Yunani yaitu arsium yang berarti peti untuk menyimpan sesuatu, atau dalam bahasa Belanda yaitu archief yang berarti warkat. Pengertian arsip menurut beberapa ahli. Yang pertama ada dari De Liang Ji dalam bukunya yang berjudul Administrasi Perkantoran menjelaskan arsip adalah warkat yang disimpan secara teratur dan terencana karena mempunyai suatu pelaksanaan. Yang kedua, dari Sir Hilary Jenkinson dalam bukunya yang berjudul A Manual of Archive Administration menjelaskan arsip adalah dokumen yang disusun atau digunakan selama transaksi administrasi dan eksekutif. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang keempat, syarat-syarat arsip. Syarat-syarat arsip dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, autentik, yang memiliki pengertian. Arsip harus memiliki struktur isi dan konteks yang sesuai dengan kondisi pada saat pertama kali arsip diciptakan. Yang kedua, terpercaya, yang memiliki pengertian. Arsip harus mempunyai informasi yang dapat dipercaya penuh dan akurat karena mempresentasikan secara lengkap dari suatu tindakan, kegiatan, atau fakta. Yang ketiga, lengkap, yang berarti arsip harus memiliki informasi yang lengkap sesuai dengan kegiatan atau faktanya. Yang terakhir, dapat digunakan, yang memiliki pengertian. Arsip harus memiliki nilai guna sehingga dapat dijadikan informasi atau sebagai bahan pertimbangan atau rujukan. Yang kelima, tujuan dan penyelenggaraan pengelolaan arsip, yaitu dapat dipelihara dengan baik, aman dan teratur, mudah dalam menemukan kembali arsip yang telah disimpan, menghindari pemborosan tenaga dan waktu, menghemat tempat penyimpanan, menjaga kerahasiaan informasi, menjaga kelestarian arsip, dan yang terakhir, menyelamatkan arsip yang berisi pertanggungjawaban dan perencanaan penyelenggara. Yang keenam, jenis arsip berdasarkan bentuk fisiknya dibagi menjadi 2. Yang pertama, berbentuk lembaran, contohnya seperti surat, faktur, dan kwitansi. Yang kedua, berbentuk non-lembar, contohnya seperti flash disk, disket, dan mikrofilm. Yang ketujuh, jenis arsip berdasarkan masalahnya dibagi menjadi 5. Yang pertama, personal record, yaitu berhubungan dengan masalah kepegawaian, surat lamaran kerja, daftar riwayat hidup, dan surat tugas. Yang kedua, seller record, yang berhubungan dengan masalah penjualan seperti daftar agen dan distributor. Yang ketiga, production record, yang berhubungan dengan masalah produksi seperti produser, pengolahan produk atau barang. Yang keempat, financial record, yang berhubungan dengan catatan tentang masalah keuangan, tanggal jatuh tempo pembayaran, daftar piutang, cek, dan giro. Nomor 5, inventory record, yang berhubungan dengan masalah barang inventaris seperti catatan keadaan fisik. Yang ke-9, berdasarkan kepemilikannya dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu milik lembaga pemerintahan. Milik lembaga pemerintahan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, arsip yang berada di Arsip Nasional Republik Indonesia atau yang disingkat dengan ANRI.
Yang kedua, arsip yang berada di Arsip Nasional Daerah atau Pemda tingkat 1. Yang kedua, instansi pemerintah atau swasta. Ini dibagi menjadi dua juga. Yang pertama, primer dan sekunder atau asli dan tindasan. Yang kedua, sentral dan unit atau terpusat dan tersebar. Yang ke-10, berdasarkan sifatnya. Dibagi menjadi 5, yaitu arsip biasa. Arsip biasa memiliki pengertian yang semula penting tapi akhirnya tidak berguna. Nomor 2, arsip penting yang memiliki pengertian hubungannya dengan masa lalu dan masa yang akan datang. Yang ketiga, arsip tidak penting, yang memiliki pengertian hanya mempunyai kegunaan informasi saja seperti surat edaran. Yang keempat, arsip sangat penting, yang memiliki pengertian dapat dijadikan alat pengingat selama-lamanya seperti naskah Sumpah Pemuda. Nomor 5, arsip rahasia. Isinya hanya boleh diketahui orang tertentu. Yang ke-11, berdasarkan fungsinya, dibagi menjadi 2. Yang pertama, arsip statis. Arsip statis yaitu tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya. Yang kedua, arsip dinamis, yaitu dipergunakan secara langsung untuk perencanaan dan penyelenggaraan. Arsip dinamis dibagi menjadi 3, yaitu pertama aktif, yaitu sering dipergunakan. Kedua, semi aktif atau sudah mulai menurun tapi masih kadang dibutuhkan. Yang ketiga, inaktif atau sangat jarang digunakan. Yang ke-12, nilai guna arsip. Nilai guna arsip dibagi menjadi 5. Yang pertama, penerangan, yang memiliki pengertian mempunyai kegunaan sebagai informasi atau pemberitahuan. Yang kedua, historis, yaitu menggambarkan suatu sejarah atau kejadian pada masa lampau. Yuridris, yaitu dipergunakan sebagai bahan atau alat pembuktian dalam peristiwa hukum. Yang keempat, ilmiah, yaitu dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian. Yang terakhir yaitu fiskal, yang memiliki pengertian kegunaannya dalam bidang keuangan. Ke-13 yaitu asas pengelolaan arsip. Asas pengelolaan arsip dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, asas sentralisasi. Keuntungannya, asas sentralisasi yaitu adanya keseragaman sistem dan prosedur. Kedua, penggunaan ruangan dan peralatan menjadi lebih efisien. Yang ketiga, memudahkan pengawasan. Keempat, kegiatan penyusutan arsip lebih mudah dan terprogram. Yang kedua, asas desentralisasi memiliki keuntungan. Unit kerja dapat menggunakan sistem kearsipan. Proses kerja akan lebih lancar. Setiap karyawan akan lebih berkembang pengetahuannya. Dan yang terakhir, asas desentralisasi terkendali. Ini memiliki pengertian menggabungkan asas sentralisasi dan desentralisasi. Tujuannya adanya keseragaman. Keuntungannya adanya keseragaman prosedur dan tata kerja, memudahkan pengawasan dan pembinaan. Ketiga, menjadi lebih lancar. Keempat, efisiensi kerja di unit. Lalu yang ke-15, peralatan kearsipan. Fungsi dari peralatan kearsipan ada 3, yaitu yang pertama, sarana menyimpan arsip. Kedua, alat bantu guna mempercepat, meringankan, dan mempermudah. Yang terakhir, sebagai pelindung arsip dari bahaya kerusakan. Contoh barang-barang arsipnya ada filing kabinet, yaitu terdiri dari 1-6 laci. Setiap laci kurang lebih dapat menampung 5.000 lembar arsip ukuran surat disusun berdiri tegak lurus ke belakang. Kedua, ada rotari atau alat penyimpanan berputar, yaitu seperti filing kabinet yang dapat digerakkan secara berputar. Ketiga, lemari arsip. Lemari ini terbuat dari besi atau kayu dilengkapi dengan pintu. Dan arsip terlebih dahulu dimasukkan ke dalam order atau stop map. Yang keempat, rak arsip. Hampir sama seperti lemari arsip, arsip dimasukkan ke dalam order atau box file. Kelima, stop match folio.
Map yang terdapat daun penutup di setiap sisinya, berfungsi untuk menopang surat yang ada di dalamnya agar tidak jatuh. Keenam, map Snell-Shelter, yaitu mempunyai penjepit di tengahnya dan tidak mempunyai daun penutup. Untuk menopang arsip digunakan penjepit itu. Ketujuh, folder. Map berupa kertas, tepal, atau plastik saja. Dilengkapi dengan daun penutup, digunakan untuk menyimpan arsip yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam box arsip secara vertikal. 8. Hanging map, yaitu mempunyai besi penggantung untuk dipasang pada gawang yang ada di filing kabinet. 9. Order. Order terbuat dari kardus atau plastik dengan ukuran punggung sekitar 5 cm yang di dalamnya terdapat besi penjepit. 10. Guide atau lembaran kertas tebal atau karton manila yang digunakan sebagai petunjuk atau sekat atau pemisah. Ke-11, stapler, yaitu untuk menyatukan sejumlah kertas, dan yang terakhir, perforator untuk melubangi kertas atau kartu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.